Ini sama nama. Emang belum sekolah? Udah kemarin dianterin? Bapaknya jemput lagi. Oh gitu. Mulai masuk kapan emang? Bukannya di sini udah masuk masa Nabi ya? 9 doang. Kita lanjutkan penjelasan yang sudah kita baca kemarin. Makalah yang ke berapa sekarang berarti? Yang ke-24 ya. Wal maqalatu, dan adapun maqalah ar-rabi'atu yang keempat, wal isruna dan 20. Jadi maqalah yang ke-24. Qala, telah bersabda an-nabiyyu, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khotoya, adapun sumber dari semua kesalahan, sumber dari semua dosa maksiat, hubbud dunya, itu karena cinta pada dunia. Wa ya, adapun hubbud dunya, ma itu sesuatu zada yang lebih anil hajati, dari hajat. Pokok, aslu itu pokok, pokok daripada sumber permasalahan, pokok dari sesuatu maksiat. Itu sumbernya dari mana? Karena cinta dunia, Mas. Orang itu kalau udah cinta dunia, dunia yang dikejar, dunia sebagai patokannya, jangankan sama orang lain, kadang-kadang sama saudara saja itu bisa bermusuhan seumur umur. Itu masalah dunia, ya. Cinta dunia. Kakak nggak baik sama adik, adik nggak baik sama kakak, gara-gara warisan kadang-kadang. Nah itu, ya toh. Bunuh-bunuhan karena senang dunia. Banyak kan orang membunuh karena dunia, pengen menguasai hartanya. Apalagi mencuri karena dunia kan. Coba kalau orang nggak suka dunia, nggak pengen mencuri dia. Korupsi, kenapa sebabnya? Karena cinta dunia, senang dunia. Orang-orang korupsi itu orang miskin nggak? Orang kaya, Mas. Orang-orang kaya. Ada nggak menteri korupsi? Ada nggak menteri korupsi? Menteri itu kaya apa miskin? Kaya. Ada nggak bupati korupsi? Miskin apa kaya? Kaya banget. DPR pada korupsi. Karena apa? Cinta dunia. Ya. Lau anna libni Adam wadiyan minadh dhahab. Kalau sekiranya manusia itu mempunyai satu lembah yang penuh dengan emas, la ahabba, gimana itu? Ahabba ayyakuna wadiyani minadh dhahab. Pasti mereka menginginkan, ya, menginginkan dua lembah yang penuh dengan emas, gitu. Itu manusia sifatnya. La ayyam la'a atau tidak akan pernah memenuhi perutnya, ya, perutnya anak Adam itu, kecuali dia sudah mati, ya. Illa biturab, kecuali
ila turab, kecuali mati. Saya hadisnya kurang hafal. Jadi manusia itu kalau masalah dunia nggak ada habisnya, Mas. Tanyain orang-orang yang sudah super kaya dah. Super kaya, saya ngomong bukan kaya, super kaya, pasti pengen kaya lagi, kaya lagi. Dan orang yang namanya kaya itu ketika dia udah merasa cukup, itu kaya, ya, udah kaya. Nah, pangkal dari segalanya itu karena senang dunia. Semua orang kalau udah senang dunia, ya Allah, gitu. Nah, yang namanya hubud dunia, kata Syekh Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, itu mazada anil hajat, sesuatu yang lebih dari kebutuhan hidupnya. Orang yang namanya kebutuhan hidup itu, ya, orang yang namanya cukup itu sebenarnya, Mas, yang penting dia pakai pakaian, terus dia bisa makan sepiring, gitu toh, sepiring. Cukup ya mlaku duwe sandal loro, cukup, ya kan? Sebenarnya itu aja. Makanya haram hukumnya meminta-minta kalau dia masih bisa makan, kalau dia masih bisa berpakaian. Ngutang aja begitu. Ngutang itu sebenarnya boleh orang itu ngutang kalau memang dia betul-betul gak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang namanya kebutuhan hidup tadi bisa makan satu piring sehari itu, terus dia bisa menutupi aurat, udah cukup. Yang ada kan enggak, orang udah punya motor pengen mobil, yang udah punya mobil pengen mobil yang lebih bagus lagi. Orang tadinya punya Laila pengen Xenia, pengen Avanza, udah punya Avanza pengen Ras, Terios. Kalau udah punya Terios Ras, dia pengen Innova. Pengen Innova nanti pasti pengen Fortuner. Setelah pengen Fortuner nih, udah punya Fortuner, dia pasti pengen motor, mobilnya artis itu yang harganya 12 miliar. Lamborghini misalnya. Itu manusia, Mas. Dan dilihat ke atas baik. Makanya unzuru ila man huwa min asfala minkum. Unzuru man huwa asfala minkum, lihatlah oleh kalian orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, janganlah kalian melihat orang yang ada di atas kalian. Ini dalam urusan dunia, Mas. Ini santri yang gak punya sepeda motor siapa? Semuanya punya motor kan? Santri? Siapa yang gak punya motor? Mas biar bersyukur lihat orang yang gak punya motor. Orang yang gak punya motor lihat punya sepeda, lihat orang yang gak punya sepeda, dan seterusnya kan. Pasti dia bersyukur, ya. Nah, ini pokok permasalahan adalah orang itu senang dunia. Bukan berarti saya ngelarang Mas kaya, enggak. Tapi sekali lagi, kalau punya uang, pergunakanlah uang Mas untuk hal-hal yang mendapatkan ridho Allah, ya. Wa aslu jami'il fitani, dan pokok semua fitnah, sumber dari segala fitnah, man'ul usri, itu dia menahan 1/10 wa zakati, dan zakat. Nih, Mas, sumber dari segala permasalahan, fitnah maksudnya, sumber dari segala fitnah, karena dia menahan, tidak mengeluarkan 1/10 wa zakati, dan zakat. Di sini ada keterangan wahada, dan adapun zakat min atfil ammi al khas, dari atof umum pada yang khusus.
Li'anal usra, karena bahwasanya 1/10 khosun itu khusus bizuru'i, pada tanam-tanaman, wa thimari, dan pada buah-buahan. Mas, yang namanya zakat itu dalam kitab-kitab fikih, yang namanya zakat itu yang wajib cuma ada 5. Yang pertama al-mawashi, hewan ternak, ya toh. Hewan ternak itu khusus juga kepada onta, sapi atau kerbau, kambing. Kuda gak wajib dizakatin. Kemarin ada orang datang ke rumah, anaknya seneng kuda, naik kuda. Karena di Kebumen ada namanya kuda lumping. Kuda apa? Kuda apa Mas, orang Kebumen? Kuda balap. Yang dipukulin gedok-gedok itu loh. Kalau dia cungkrang-cungkrang dipukul. Itu ada jamaah anaknya kemarin, kakaknya dijadikan kuda-kudaan, dipukulin kakaknya di kuda, kakaknya nurut baik, ya. Dia mah seneng banget sama kuda. Kalau lagi pulang ke Kebumen, kebetulan rumahnya ini jamaah, rumahnya dekat rumahnya Mbak Us. Di sana ada ambal yang terkenal dengan sate ambalnya. Ya, sate ambal itu sate ayam udah matang tapi udah matang masih dibakar, itu sate ambal sebenarnya. Kalau sate kambing yang di kita ini, sate ayam di kita ini kan matang apa mentah? Mentah. Maka kadang-kadang saya makan masih mentah itu Mas, ya kan? Saya itu kalau pesen itu udah pada apal tuh, langganan saya yang sate itu pasti digosongin sama dia, gosong Mas, gitu. Kenapa nggak matang? Kadang-kadang banyak anginnya doang kelihatan gosong dalamnya. Tapi halal apa haram? Mas makan daging mentah, halal apa haram? Daging, langsung makan Mas aja, makan aja, nggak direp, nggak digodok, nggak dimasak, nggak di sate, terus dimakan aja, halal apa haram? Halal apa haram? Halal apa haram Mas? Ini pada halal sama haram jadi haram. Ya, halal sing penting doyan, yang mastiin juga dagingnya daging yang halal, nggak dibakar nggak apa-apa. Makanya orang-orang nyate itu setengah mateng. Emang kadang-kadang orang aneh, telur setengah mateng. Makanya gimana orang setengah mateng, Mas, kurang bagus. Yang mateng atuh gitu. Kuda. Saya bilang begini, udah Mas beliin kuda aja. Ih mahal pakai, katanya kuda mahal. Emang berapa? 100 juta katanya. Emang kuda 100 juta? Siapa yang mau beli kuda ini? 100 jutaan katanya. Ih, ngelebihin mobil. Masa 100 juta? Ya beli mobil, beli motor gimana sih, Man? Iya, motor pasti hujanan juga. Beli mobil 100 juta, udah dapat mobil Kijang 3. Kijang Super 3. Kijang Super itu 30 juta, Mas. Rata-rata Kijang Super tahun 87 30 juta dapat. Ngapain motor? Ya kan? Kuda wajib dizakatin enggak? Ayam enggak, entok enggak, bebek kagak, apalagi kucing. Mas punya kucing dizakatin, kan binatang ternak juga, ada yang ternak kucing kan. Marmut diternak wajib dizakatin enggak?
Yang wajib dizakatin cuma onta, sapi, kambing tuh, ya kan? Kalau hewan dizakati apa? Satu, hewan itu dimiliki udah setahun, loh Mas, ya kan? Udah setahun, terus udah mencapai nisab. Hewan onta, dia minimal punya 5 ekor onta, wajib mengeluarkan saat dia miliki udah 1 tahun, dia wajib mengeluarkan 1 ekor kambing yang umurnya setahun. Dia 10 ekor onta, wajib mengeluarkan kambing bukan onta, ya toh, umurnya 2 tahun. 15 dia wajib mengeluarkan kambing 3 kambing 5 ya. Onta itu pertama kan 5 ya, wajib mengeluarkannya si onta itu 5 ekor, ya kan? Tuh, betul. Alhamdulillah betul saya. Jadi kalau kita onta itu kalau 5 ekor, dia wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Kalau 10 ekor, 2 ekor kambing, umurnya ya 1 tahun, 2 ekor kambing. 15 ekor onta, 3 ekor kambing, umurnya 3 tahun, setahun, 3 ekor kambing. 24 ekor kambing. 25 baru 1 ekor onta, anak onta, bintu makhot. Bintu makhot itu onta yang umurnya 1 tahun, ya kan? Bintu makhot. Kalau dia punya, ini saya jelasin banyak ini. Intinya mencapai nisab, ya, mencapai nisab. Enggak, Allah itu sangat sayang kepada kita. Enggak ngawur gitu, enggak istilahnya kita diberatin tuh, enggak ya. Kayak sapi ya. Sapi itu dimiliki setahun, ya kan? Dimiliki setahun, terus digembala juga di tempat yang kalau kita cariin enggak ya, ringan sebenarnya Mas, ringan. Minumnya juga di satu tempat. Sapi itu dimiliki setahun, terus minimal kita punya sapi 30 ekor sapi, dikeluarkan 1 pedet umur 1 tahun. Kalau 30 ekor sapi, punya ekor sapi 40, punya sapi 40 ekor maksudnya, punya sapi 40 ekor, kita wajib mengeluarkan 1 tahun udah nih ya, 1 pedet umurnya 2 tahun, dan terus-terusnya, ya kan? Kambing minimal kita punya kambing 40 ekor minimal. 30 ekor wajib dizakatin enggak? 39 enggak? Apa enggak enak? Termasuk uang itu yang wajib, terus emas dan perak, tanam-tanaman. Kalau di sini kan disebutkan tanam-tanaman dan buah-buahan itu wajib dikeluarkan 1/10-nya. Emas panen padi. Kalau sudah mencapai nisabnya kurang lebih kalau gabah 1 ton 2 kintal. Ya, kalau gabah. Kalau beras kurang lebih 800 kilo. Kurang lebih, saya kurang hafal. Ada ininya Mas. Nggak perlu, nah ini kan kita menjelaskan itu aja. Kalau khusus menjelaskan zakat kita lengkapi. Kurang lebih segitu. Emas panen padi cuma dapat 1 ton misalnya, nggak wajib dizakatin, ya kan? Nggak wajib dizakati. Dan wajib zakatnya 1/10. 1 ton nggak wajib dizakatin, 2 ton wajib. Berapa? 2 kintal. Karena 1/10-nya atau 10%.
50 ton 5 ton gitu. Itu pun kalau apa namanya pakai air hujan langsung. Kalau nggak pakai air hujan, misalnya airnya itu digotong di bawah, airnya itu diambil dari sungai, ya kan? Nah, itu kita bayar air lah, beli air untuk pengairannya. Itu nggak 10% enggak, tetapi berapa? 5%. Tuh, ya kan? 5%. 1 ton, misalnya 2 ton berapa berarti? Eh, 2 ton. 2 ton berapa? Berapa? 2 ton 10 kintal. 10 kintal berarti 1 ton dong. Berarti 2 ton berapa? 1 kintal. Ini matematikanya dapat berapa kemarin dulu nih? Jangan-jangan SMK semua ini sekolah, nggak bawa buku lagi ini ya. 2 ton berapa Mas? 2 ton berapa Mas Adi? Kalau kita punya padi nih, misalnya jadi petani, 2 ton. Kalau kita nggak pakai tanda hujan, tapi airnya kita beli, bayar berapa? 3 ton. Kalau 2 ton tadi udah dijawab. Berapa? 2 apa? 3 ton. Iya. Para rusing gitu kan. Masih salah. 1,5 kintal. Matematika gimana ini? Mas Dion, kalau 6 ton, kalau dia nggak pakai air hujan, berapa zakatnya? 3 kintal. Mas Rade, 12 ton. Ini megang mesin melulu ini, nggak berang hitung-hitung ini mah, pusing. Mas Heri, 12 ton, berapa zakatnya? Kalau nggak pakai air hujan, nggak langsung pakai air hujan tapi di bawah, berapa? Berapa? Mas Saiful, berapa? 6 kintal. Ada yang bingung tuh, yang ngantuk aja langsung semangat itu tuh, agak ditunjuk ya kan. Nah gitu, harus pinter Mas. Enggak semua wajib dizakatin, termasuk uang. Mas punya uang pun yang wajib, emas kita punya emas yang wajib dizakatin. 50 gram gak wajib dizakatin, tetapi yang wajib dizakatin ketika kita punya emas 77,58 gram emas murni, kita simpan lagi. Kalau kita pakai, istri kita pakai emas 100 gram, dibawa nih jadi kalung bagai gini, gelang, anting 100 gram, enggak apa-apa. Wajib dizakatin enggak, karena dipakai. Totalnya kita punya emas 300 gram, ya kan, atau 500 gram deh, 500 gram dipakai untuk istri kita, dipakai anak-anak kita, anak perempuan kita pakai, totalnya misalnya setengah kilo gitu, anak kita bayar 500 gram kan setengah kilo Mas, wajib dizakatin? Enggak, karena apa? Dipakai. Kita punya anak 10 perempuan semua, pakai anting, pakai kalung, kan dipakai semua. Bisa aja nyampe setengah kilo. 50 gram itu sedikit loh Mas. 50 gram itu kecil kalau dijadikan kalung, ya kan? Kecuali 1 kilo jadikan kalung gitu, begini agak begini, ya lumayan. Tapi kalau 100 gram masih kecil, ya kan? Dipakai tidak wajib dizakatin, tapi pemakaian batas normal. Jangan terus kaki
pakai apa namanya, gelang sampai renteng begini, gelangnya sampai segini, krompiong, itu nggak normal, orangnya stres. Kalau udah kayak gitu, kalau nggak normal ya nggak wajib dizakatin, nggak normal. Ini dalam pemakaian wajah. Paham ini? Terus itu emas itu disimpan selama 1 tahun. Wajib baru bayar zakati. Sama kayak uang. Uang itu yang wajib dizakati sebenarnya adalah yang kita simpan selama 1 tahun, wajib kita zakati. Nah, kalau kita pakai apalagi habis melulu, tanggal 10 udah penuh kepalanya nih, ya nggak wajib dizakatin. Tetapi walaupun nggak wajib dizakatin, lebih kita sedekahkan, itu jadi barokah. Sedekah, ya toh? Sedekah. Beda kalau wajib itu wajib dizakatin, itu harus 8 golongan: fakir, miskin, amil, budak, mu'alaf, ya kan, fisabilillah, ibnu sabil, gharib. Urutannya gimana ini? Fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, gharib, fisabilillah, ibnu sabil 8. Kalau sedekah bebas kita ngasih kemana baik. Tapi kalau zakat wajib 8 golongan. Kalau nggak 8 golongan nggak sah zakatnya, kan gitu. Makanya emas itu sedekah. Kalau nggak pernah sedekah, gimana mau berkah? Ya, gimana mau berkah harta kita? Gimana mau berkembang? Nggak bisa berkembang. Saya kasihkan ke orang tua, nggak apa-apa. Yang penting bukan zakat. Saya kasihkan adik, kalau adik dikasihkan ke adik, zakat pun nggak masalah. Yang penting adik nggak tinggal sama kita. Adik kita udah pada pisah nih. Kita punya 4 saudara, sudah pada keluarga semuanya. Kita punya adik miskin, kita punya kakak miskin. Itu yang lebih utama kita utamakan. Kita kasih zakat. Tahu kan? Kalau orang tua nggak sah kita ngasih zakat ke orang tua. Tapi kalau kita ngasih hadiah namanya, bukan, jangan sedekahlah, hadiah ke orang tua, masalah. Ya kan, nggak masalah. Kasih guru nggak masalah. Kalau sedekah, ya, udah 6:30 ini ya. Jadi intinya Allah itu la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Allah itu sayang kepada kita, Mas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.